mati Tuhan, yang terutama Tuhan itu melihat hati kita. Ya. Karena itu di Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Yang kedua adalah menyembah Tuhan. Mari kita baca di Matius 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11, saya bacakan aja ya. Matius 2 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan. Setelah melewati mencari Tuhan melalui petunjuk bintang, akhirnya bertemu Yesus di kandang domba dan diketahui bahwa Yesus bersama ibunya Maria. Akhirnya orang-orang Markus mempersembahkan harta bendanya. Nah, kedatangan mereka bukan hanya ingin tahu, tetapi ingin memberikan hadiah, menyembah Dia, karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat, saudara. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah Dia, kita mau mencari Dia, kita mau berlutut kepada Yesus ya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia yang sudah menebus dosa-dosa kita. Saya akan menyaksikan cinta kasihnya Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan Yesus yang baik, gak mungkin saya seperti ini, saudara. Karena orang tua saya kedua-duanya adalah beragama Buddha. Saya yang namanya sekolah minggu tidak pernah. Saya ke gereja itu saya berbohong. Saya bilang ke papa saya pinjam buku ke teman. Padahal saya pergi ke gereja. Waktu itu ke gereja BPBS karena dekat rumah saya. Rumah saya di Wonorejo keempat. Sedangkan berbeda dengan suami saya. Kalau suami saya adalah di lingkungan memang di gereja. Dari remaja dia berdoa di gereja. Dia tahu semuanya. Sedangkan saya tidak. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, saya bisa melayani Tuhan, saya bisa lulus sekolah teologi, itu karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memilih saya. Kalau bukan karena itu, saya nggak mungkin bisa seperti ini. Saya berdoa waktu itu, saya bingung. Disuruh suami saya, kamu harus ikut family altar. Ikut, karena yang nyuruh suami. Saya ikut. Ketika di situ dipilih untuk berdoa, saya mau nangis, saudara. Saya mau nangis. Apa sih tak omong nih? Apa yang akan saya katakan? Saya tidak pernah. Ya, apa yang saya katakan? Sedangkan saya ibadah aja saya harus berbohong. Saya mau, karena kalau tahu ibadah, saya pasti dimarahi sama papa saya. Gak boleh keluar. Enggak. Kamu harus tetap ikut agamanya papa. Seperti itu. Dan waktu saya pernah diajak ke kelenteng itu, ada seorang yang manggil saya, kamu jangan kesini lagi, kamu gak boleh di sini, karena kamu itu sepertinya tidak seperti saudara-saudaramu yang lain. Loh, kenapa? Kamu kok kayaknya ada salib ya? Katanya seperti itu. Saya tidak mengerti. Waktu itu saya diajak ke kelenteng di Tuban. Itu saya usia kelas 6, usia 12 tahun. Saya ditolak. Kalau dulu ikut katanya jangsi, ya ibu ikut gitu. Tapi saya lah yang ditolak. Saya nggak ngerti, saya disuruh pergi. Sedangkan saudara-saudara saya disuruh masuk. Saudara saya benar-benar cinta kasih Tuhan Yesus itu yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu untuk sore hari ini saya mengambil tema arti sebuah Natal, yaitu kerinduan mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan.
Sampai saya berbohong, saya bilang, Pak, aku mau pinjam buku. Buku waktu itu adalah majalah buku. Mungkin sampai saat ini ada majalah buku ya. Sampai saat ini masih ada. Ya sudah, Pak izinin. Nanti jam berapa pulang? Kalau orang dulu kan gitu, di jam. Kalau berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, harus tepat waktu. Waduh, kalau di jam aku nggak tahu ini. Soalnya temanku ini sih mau cari majalah-majalah yang masih ini apa, yang bagus-bagus. Pokoknya aku pulang. Nah, setiap minggu saya mesti begitu. Saya ke gereja di BPS di Unisa. Saya ikut penyembahan, saya mengerti, tapi saya belum mengerti. Saya belum bisa berdoa waktu itu. Saya belum bisa. Jujur saya belum mengerti. Cuman saya ikut gerakan firman Tuhan. Saya ikut waktu pendeta Unisa bawa sapu tangan putih menyembuhkan itu orang-orang yang sakit, itu saya lihat. Nah itu. Yang kedua kan menyembah Tuhan ya. Tadi dikatakan Matius 2 ayat yang ke-11a. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang-orang masih tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Oleh sebab itu dia menyembah Yesus dan bersujud. Kita baca di Yohanes 4 Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pak Robert bisa bantu saya membacakan lagi di kitab Yohanes 4 ayat yang ke-6. Iya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi di situ memang Tuhan mengatakan hanya kepada Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa. Saya bacakan lagi di Lukas 2 ayat yang ke-20. Lukas yang kedua ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, siapa saja saudara yang kira-kira mencari Tuhan selain Sakius? Masih ingat saudara perempuan yang penjara 12 tahun? Dia mencari Yesus. Dan ketika menjamah jubahnya, maka bolehlah wanita tersebut disembuhkan. 12 tahun, waktu yang tidak waktu yang sangat lama menurut saya. Setahun saja kalau sakit seperti itu rasanya nggak sanggup. Ini 12 tahun dia mencari Yesus. Saya berterima kasih sekali di gereja ini. Waktu saya belum mengerti apa-apa, saya memang ada kerinduan untuk sekolah teologi. Di depan Bapak Simon Go di situ waktu itu kursinya bukan seperti ini, kursinya masih ada ini tempatnya itu. Nah, di situ ada kertas, seperti buletin, ditulis gini, Sekolah Tinggi Teologi Sakti Malang. Bisa jarak jauh. Saya mikir waktu itu anak saya umur 5 tahun. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ketika saya belajar firman Tuhan, saya harus dibekali oleh firman Tuhan, sehingga tidak salah. Karena firman Tuhan itu tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Harus pas. Saya mau belajar firman Tuhan. Nah, kertas itu berdiri. Terus saya ambil. Hanya satu kertas.
siapa? Di gereja ini, di depan situ. Terus saya ambil, kemudian saya di situ ada tulisan gereja Jalan Ambengan nomor 2. Saya datangi di gereja situ, gereja Sidang Jemaat Allah. Saya datangi, saya daftar sekolah Alkitab. 4 tahun itu masih D1, karena ini benar-benar sekolah teologi dari luar negeri ya. Jadi dosennya kebanyakan dari Amerika. Rasanya itu saya tidak mampu rasanya. Bukunya itu tebal-tebal semua dan dikirim. Jadi saya kalau belajar, saya bilang ketika saya ujian, anak saya ada di sebelah saya. Kalau tidak gitu, anak saya lari-lari hilang. Jadi anak saya ada di sebelah saya. Saya bilang, kamu diam, mama ujian. Anak saya balas, mama tidak boleh nyontek. Waduh, iya saya nggak nyontek. Loh, dulu itu anak saya begitu. Jadi kalau saya marahin, dia juga protes. Mama juga nggak boleh nyontek. Nggak nyontek. Jadi saya nggak hafal kan, sambil saya belajar. 4 tahun itu baru D1. Kemudian saya ngambil pindah, karena jauh dari Surabaya di Malang, saya ngambil di D3-nya itu di GPPS, Sekolah Teologi Hamba-Hamba Tuhan. Saya ngambil di situ. D3-nya itu sekitar 2 tahun. Sudah 6 tahun saudara ya. Harusnya S1 itu 4 tahun. Nah, kemudian D3 toto, karena ada kayaknya ada ini ya, pokoknya ditutup lagi situ. Saya bingung, saya melanjutkan kemana? Terus teman saya bilang, ini ada, kamu mau tak? Oh, saya lanjutkan lagi, langsung ambil S2 di gereja Happy Family Center. Nah, ada masalah di situ, tapi bukan masalah saya. Gerejanya ditutup. Sudah mau tesis S2 ditutup. Aduh Tuhan, rencanamu seperti apa? Aku nggak ngerti, tak jalani seperti air yang mengalir. Kemudian teman saya bilang, Bu Susan mau tak kuliah lagi? Lanjut no, eman-eman. Katanya gitu. Ayo lanjut. Saya ngambil di Berita Hidup Solo. Yang tahun ini saya lulus. Tahun ini saya lulus S1. Lanjutkan lagi S1. Sampai saya lulus. Tadi bukan S3, bukan S1. S1-nya itu berapa tahun? Hampir 8 tahun. 8 tahun belajar firman Tuhan. Tuhan sakjane yo bosen. Wong sekolah biasa aja 4 tahun. S2 hanya 2 tahun ya. Saya ambil magister manajemen hanya 2 tahun, langsung tesis, wisuda lulus. Nah, ini loh sekolah teologi 8 tahun. 8 tahun. Nah, kita mau mencari Tuhan. Banyak sekali saudara yang rintangan ya. Banyak sekali rintangan. Gak bisa tidur ketika kita mau ini diuji, gak bisa tidur. Masalah keuangan sudah banyak sekali. Tapi Tuhan cukupi semua. Ketika kita mencari Tuhan cukupi semua. Tinggal gini, oh ya Tuhan, kok sudah cukup ya? Kok sudah selesai ya? Tidak hanya begitu saja. Ketika kita melayani Tuhan, banyak permasalahan lagi. Seperti saat ini saya pergumulan apa? Bangku-bangku yang kosong. Tuhan kirimkan. Kalau Tuhan bisa menolong di gereja-gereja lain, pasti Tuhan sanggup menolong gereja ini. Kalau gereja-gereja di tempat lain dipenuhi oleh banyak jiwa, di gereja ini pun rumah Tuhan juga dipenuhi banyak jiwa. Kita nggak mau pindahkan orang-orang yang tidak punya rumah sendiri, tapi saya mohon untuk saudara dan saya untuk berdoa, biarlah orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan yang datang di tempat ini. Ya amin saudara ya. Seperti kalau saya tadi sudah saksikan, saya itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat, bukan. Saya diproses Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ketika saya lulus dari GPPS, di situ ada tulisan. Bukan kan di Yohanes
15 ayat yang ke-16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, sebab kau akan menjadikan berbuah-buah dan banyak menghasilkan buah. Dia katakan seperti itu. Pertama saya bingung, apa sih maksudnya? Oh, ternyata Tuhan itu yang milih saya ya. Ketika saya sudah dipilih, saya nggak bisa lari. Saya pernah meninggalkan Tuhan. Saya nggak mau mengajar agama. Saya mau berbisnis aja. Karena bisnis itu lebih banyak uangnya. Daripada saya jadi guru, saya jadi pengajar, enak berbisnis. Tapi Tuhan marah. Bukannya malah saya itu senang, tapi saya nggak bisa tidur, bingung. Saudara, ketika kita itu melanggar firman Tuhan, Tuhan kalau ngasih bingung, penyakit nggak bisa tidur itu loh, susah. Saya nggak bisa tidur, nggak pernah bisa tidur. Nah, sekarang saya dipulihkan oleh Tuhan, saya bisa mengajar lagi pendidikan agama Kristen. Saya bisa melayani Tuhan, dan badan saya dipulihkan oleh Tuhan. Yang dulunya kurus sekarang jadi segar. Makanya saya cari baju itu kesulitan, karena harus yang agak besar. Kalau kecil gampang dan murah. Yang cari yang besar murah itu sulit. Karena itu jam 2 sampai jam 6 sore saya dapatkan. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu begitu baik. Dan yang ketiga adalah memberikan persembahan. Matius 2 ayat yang ke-11b, saya bacakan ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Saudara, kalau kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan, kalau saya bilang jangan hitung-hitung, karena pasti Tuhan itu akan memberikan berlipat kali ganda, dan saudara tidak akan kekurangan, malah berlebih-lebih. Ada amin saudara ya. Karena firman Tuhan di sini dituliskan bahwa Matius 2 ayat ke-11, mereka membuka tempat harta bendanya. Yang pertama, orang Mazhus itu melalui bintang dia mencari di mana Yesus itu dilahirkan. Ternyata di sebuah kandang domba. Dan yang kedua, ketika mereka tahu kalau Yesus itu bersama ibunya Maria, maka bersujudlah dan menyembah dia. Dan yang ketiga, dia membuka harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk Tuhan Yesus. Ayo kita belajar untuk seperti orang Mazhus ini, mencari Tuhan. Dan banyak sekali ya, ada dua yang saya kasih contoh ya, seperti Sakius adalah pemungut pajak. Dia kepinginnya melihat Tuhan Yesus. Dia sampai memanjat pohon karena tubuhnya pendek. Dan wanita yang 12 tahun sakit, ketika menjamah jubah Yesus, maka dia boleh disembuhkan karena imannya. Datang kepada Tuhan itu tidak dengan tangan kosong, saudara ya. Tetapi orang-orang Mazhus ini membawa harta bendanya. Sekarang kalau saya mau tanya, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Apakah yang akan kita berikan kepada Tuhan? Mazmur 96 ayat yang ke-8 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ayo tolong Pak ya, dibacakan lagi Roma 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat yang ke-1. Apa sih yang akan kita berikan kepada Tuhan? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Terima kasih ya Pak.
kita mempersembahkan tubuh kita. Kalau tadi ada WL, ada singer, pemain musik, itu merupakan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Bahkan saya bisa berdiri di tempat ini, itu karena kasih sayang Tuhan Yesus pada saya. Ya. Inilah yang bisa saya berikan, tubuh saya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ayat yang terakhir kita mau baca di Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkaulah layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim musik untuk hari Engkau di hadirat-Mu Bapa. Seberapa kami berkumpul di tempat ini, kami percaya Kau saat ini mendengarkan doa-doa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, terima kasih buat Bu Susan buat penyampaian kebenaran firman-Nya. Sebentar kita mau memberikan persembahan. Mari kita sama-sama dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami Bapa, bahwa hari ini tepat tanggal 25 Desember kami memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Tidak hanya kelahiran-Mu yang kami peringati Bapa, tapi kami juga mencontoh bahwa Engkau adalah teladan yang sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan, hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kembalikan lipat kali ganda dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan usahanya Tuhan. Engkau berkati anak cucunya Bapa, dan apapun yang beliau perlukan Engkau sudah persiapkan dan memberikan yang terbaik buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami buat pekerjaan-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, kembalikan lipat kali ganda dalam pekerjaan usaha rumah tangga Tuhan. Dan biarlah apa yang anak-anak-Mu tabur Tuhan boleh menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu di rumah-Mu ini Bapa. Berkati hamba-hamba yang mengelola persembahan ini Tuhan, berikan roh takut akan Engkau, dan biarlah persembahan ini dipergunakan hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman akan saya bacakan hari Selasa. Ada doa malam di tempat ini jam 7 sampai dengan selesai. Hari Sabtu ada ibadah doa pemulihan jam sampai dengan selesai. Minggu akan kita berjumpa lagi tanggal 1 pas acara tahun baru di tempat ini. Tadi ada tambahan pengumuman tanggal 31 sore jam 7 ada ibadah tutup tahun di tempat ini. Yang tidak ada acara di rumah bisa hadir bersama-sama dengan saudaranya, datang kembali ke sini bersama-sama, dan tadi ada perjamuan kasih di tempat ini. Ada pengumuman tambahan?
terus sampai mendapatkan itu semuanya. Ibu bela susah bisa mendapatkan segala galanya melalui hidupnya. Beliau mencari yang semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dalam hidupnya. Bapak Mangani, saya pekerjaannya, apa yang dibutuhkan semuanya, Tuhan akan menyediakan. Terutama dalam pelayanannya, baik di sekolah, di gereja-gereja di mana beliau melayani Tuhan. Kau berkati bagi Ibu Pendeta Susan. Kau pakai beliau berapa-apa. Tuhan memberkati juga keluarganya, Bapak Sion juga yang datang malam hari ini mendampingi Ibu Pendeta Susan. Biarlah Tuhan kau juga memberkati pakai Bapak Sion juga bertangga-tangga di dalam pelayanannya, bisa mendampingi Ibu Susan dengan seimbang dan sejalan Tuhan, supaya suami istri ini Engkau pakai bertangga-tangga Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, supaya apa yang menjadi cita-cita mereka di gereja ini itu akan menjadi suatu kenyataan Tuhan. Bukan untuk khayalan, tapi menjadi suatu kenyataan Tuhan. Engkau pakai beliau bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan.